warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama kami. Saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Jadi kita akan bincang buku ya. Bincang buku kita hari ini sudah masuk ke bincang buku 29 atau 30 ya? 29. Ya, 29. Oke, jadi hari ini kita akan bincang buku ya, kumpulan esai ya ini Bang. Kumpulan esai dari Cak Nun. Tapi sebelum itu teman-teman, sebelum kita masuk ke bincang bukunya, kami ingatkan ke teman-teman untuk yang belum tekan tombol subscribe-nya, boleh tekan tombol subscribe-nya sekarang. Dan kalau mau juga tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video yang kami upload. Dan like-nya juga jangan lupa plus komen di bawah. Ya, kita bincang buku dari Cak Nun atau nama aslinya MH Ainun Najib ya sering dipanggil Cak Nun. Adalah seorang budayawan dari Jombang dan beliau ini kalau menulis itu produktif. Ini beliau ya, jadi ini adalah salah satu bukunya yang akan kita bincang, judulnya Jejak Tinju Pak Kiai. Nah, kebetulan Bang Ipul ini adalah penggemar berat Cak Nun ya, karena beliau ini juga adalah esais, jadi dia sangat suka dengan tulisan-tulisan dari Cak Nun. Jadi saya persilakan ke Bang Ipul untuk membedah ya membincang buku ini. Silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak Tinju Pak Kiai ini diambil dari esai pertama dalam buku ini, yaitu Jejak Tinju Pak Kiai. Ya. Esai ini bercerita tentang seorang kiai yang duduk bersama santri-santrinya menonton pertandingan tinju. Ya, pada saat itu Muhammad Ali si penantang yang sudah berumur menantang juara dunia yang bernama Foreman ya, Foreman namanya kalau tidak salah waktu itu. Ya, Foreman ini 24 tahun waktu itu. Muhammad Ali waktu itu berumur 32 tahun. Jadi penantang tua menantang sang juara dunia yang masih muda. Nah, di sini si santri ini kan kita tahu ya, orang-orang pesantren ini kan yang suka yang ada sentimennya ke agama Islam ya, makanya mereka itu sebenarnya menjagokan Muhammad Ali ya. Tetapi mengherankan kenapa setiap kali Muhammad Ali kena tonjok oleh Foreman itu Pak Kiai bersorak-sorak ya, sebaliknya santri-santrinya heran ya, diam, kenapa kok Pak Kiai justru senang Muhammad Ali ditonjok begitu. Begitu masuk ke ronde ke-8 ya, berbalik keadaan, kemudian Muhammad Ali mendominasi dan Foreman berapa kali bertubi-tubi dipukul oleh Muhammad Ali. Kena serangan sampai TKO ya. Ya. Pada saat itu ya Pak Kiai diam saja dan sebaliknya santrinya bersorak-sorak. Begitu Foreman diumumkan kalah, Pak Kiainya pingsan. Ya. Ya, santrinya bertanya-tanya kenapa bisa begitu? Bisa Pak Kiai pingsan? Kenapa bisa? Ternyata Pak Kiai melihat ya, mengira bahwa Muhammad Ali adalah Foreman dan Foreman adalah Muhammad Ali. Itu adalah jejak tinju Pak Kiai. Ya, jadi salah mengenal. Salah paham. Ya, salah mengenal siapa ini yang bermain tinju. Jadi Pak Kiai. Jejak tinju itulah yang kemudian tersebar di dalam esai-esai di dalam bukunya ini. Ya. Nah, kita tahu apa itu esai ya. Tidak banyak di antara kalangan anak muda yang mengetahui jenis tulisan esai itu seperti apa. Orang tahu kan kita menulis tulisan ilmiah, kalau bukan fiksi. Ya, ada opini. Ya, tapi esai ini ya kalau kita buka-buka Google itu adalah percobaan ya, tulisan percobaan. Dia bukan tulisan ilmiah, juga bukan tulisan bukan fiksi, bukan cerpen, bukan puisi ya. Tapi kemudian oleh Gusmu disebut ya, siapa? Muhyiddin M. Dahlan. Kemudian menyebut tulisan yang bukan-bukan.
ya, meminjam terminologinya Gus Dur, ya. Indonesia itu bukan negara Islam, bukan negara komunis, ya. Pancasila itu bukan Islam, bukan komunis, bukan sosialis, tapi juga ideologi yang bukan-bukan. Ya, seperti itu. Nah, jadi esai ini termasuk jenis prosa ya, kalau kita buka-buka di Google. Ya, terutama juga misalnya ada penulis-penulis esai yang lain seperti Asrul Sani, ya. Ada Gunawan Muhammad dan lain sebagainya. Nah, di sini kemudian jejak tinju ini, ya, jejak tinju itu menjadi ciri utama yang diungkap di dalam buku ini. Seperti misalnya dia mengungkapkan tentang pilkada, ya. Ini kita sudah dekat-dekat musim pilkada, ya, sudah kontestasi di Sulawesi Tengah ini sudah mengerucut kepada 2 calon. Nah, dia menceritakan di salah satu esainya ini ada satu riak-riak rombongan tim kampanye salah satu calon lurah, ya, dan yang satu ini di satu kejadian, ada 2 kejadian di dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi tim kampanye kelompok calon lurah, dan yang satu adalah orang yang bernama Sobirin kecebur ke dalam sumur. Jadi ya. Jadi dan ini bertetangga, ya, bertetangga antara si Sobirin dengan calon lurah ini. Jadi si Sobirin begitu jatuh, orang-orang heboh, ya, datang menolong si Sobirin supaya keluar dari sumur, ya. Tetapi di sisi lain juga tidak kalah hebohnya, ya, bahkan lebih heboh daripada jatuhnya si Sobirin dalam sumur, riak-riak para pendukung salah satu calon lurah tadi. Jadi di sini dia menggambarkan dia bilang terjadilah apa yang disebut dengan pastabikul khairat, ya. Saling berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Jadi tidak saling mengganggu antara kelompok para calon lurah dan juga kelompok para penolong Sobirin, ya. Kemudian esai itu dibuat begitu menyindir, ya, menyindir satir, ya. Jadi dia katakan begini. Jadi kan pemimpin itu kan kerjanya yang besar-besar, ya. Masyarakat itu kerjanya yang teknis-teknis. Jadi calon pemimpin dan pemimpin ini tidak usah mengurusi hal-hal teknis. Jadi calon lurah ini tidak usah ikut-ikut datang menolong si Sobirin keluar dari sumur. Biarkan kaum Sobirin sendiri yang mengeluarkan dia. Kayak begitu, ya. Jadi Sobirin di sini kemudian dia, kalau kita baca, ya, sepertinya itu ditafsirkan sebagai kelompok orang-orang yang sabar, ya, dengan kemiskinannya. Jadi orang-orang yang sabar dengan kemiskinannya itu mereka menolong diri mereka sendiri, harus menolong diri mereka sendiri karena ada pemimpin atau calon pemimpin yang kelihatannya punya banyak visi tetapi tidak bisa secara langsung mengurusi mereka. Oh, ini jelas satu singgungan yang sindiran yang sangat kejam. Tajam. Ya. Ya, kemudian di sini banyak sekali, ya, banyak juga judul-judul kontroversi, ya, antara lain ada judulnya Gus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad dipanggil Gus Muhammad, ya. Jadi apa sebenarnya yang ingin dia ceritakan di situ, ya? Jadi biasanya ada orang yang kita bisa tebak ini konteksnya waktu dia menulis ini adalah orang rame-rame mempermasalahkan penyebutan Sayyidina Muhammad. Dan yang satu tidak pakai Sayyidina. Bahkan ada salah satu kampung di Mamuju Tengah hanya gara-gara penggunaan Sayyidina, si Hatib disuruh turun dari mimbar, ya, masuk di pedalaman itu. Nah, ini padahal di sini dia mengatakan bahwa Sayyidina itu memang Nabi pernah berkata bahwa jangan disayid-sayidkan atau dipanggil dengan gelar-gelar seperti itu. Tetapi kata Cak Nun, ini berkonteks budaya, ya. Kan orang Indonesia itu harus sopan, kan? Masa panggil Muhammad toh? Harus ada Kanjeng Nabi, harus ada Sayyidina, harus ada Sayyidina. Sama dengan kita misalnya orang bernama Karyo, kan kita panggil Mas Karyo, Gus Dur, ya kan? Cak Nun, siapa lagi? Pokoknya begitulah, Bang, ya, panggilan Mas, Bang, itu kan Indonesia sekali. Jadi wajar kalau orang-orang Indonesia itu panggilnya Sayyidina, ya, seperti itu. Di sini juga
ada dia menceritakan tentang harga diri ayam. Maksudnya? Harga diri ayam. Jadi ayam itu kita sering menyebutnya ayam, tapi kita tidak tahu, kita tidak pernah sadar bahwa ayam itu kenapa disebut ayam, bukan disebut binatang saja, ya. Dia kenapa harus disebut ayam? Padahal ada binatang lain, kan? Jadi betapapun rendahnya binatang-binatang itu, mereka tetap ada punya nama sendiri-sendiri. Ada ayam, ada kerbau, ada sapi, ada kucing, ya kan? Tapi oleh orang-orang yang orang-orang yang memaki biasanya langsung bilang binatang. Jadi generalisasi binatang itu dilekatkan, ya semua binatang masuk kepada sifat-sifat yang tercela. Di sini Cak Nun dia mengangkat harga diri ayam, bahwa ayam itu kadang-kadang harga dirinya lebih tinggi dari manusia. Jadi kalau manusia ya sudah tidak ada harganya, ya. Kalau ayam ya dia walaupun dia adalah binatang, tapi dia puncak dari kemakhlukan ayam itu adalah ketika dia disembelih dan dagingnya dimakan oleh orang. Tapi manusia kalau dia tidak berguna tidak bisa dimakan. Tidak bisa dimakan, jadi tidak bermanfaat sama sekali. Nah, manusia juga dengan ayam ini kan, kalau ayam itu patuh ya terhadap perintah Tuhan, ya. Tuhan suruh tidur malam, ayam tidur malam, ya kan? Tuhan suruh bertelur, dia bertelur. Ya, ayam memang rabun kalau malam. Ya, ya, tetapi maknanya begini, binatang itu ruang demokrasi berpikirnya itu tidak ada. Ini yang ingin ditegaskan oleh Cak Nun. Jadi manusia itu punya demokrasi di dalam pikirannya, jadi dia bebas melakukan apa saja, ya. Makanya kenapa banyak manusia yang tidak patuh dan tidak berguna. Ya seperti itu yang ingin ditegaskan. Nah, tapi sebenarnya dari jejak tinju Pak Kiai ini yang bikin saya melihat ada satu bagian yang dimana Cak Nun itu marah sebenarnya. Itu tentang reog Malaysia dan pecel Suriname, ya. Reog Malaysia dan pecel Suriname. Ini kan reog dan pecel ini kan buatan Indonesia, ya, budaya Indonesia. Tetapi kenapa dia melekat di orang Suriname dan melekat di orang Malaysia? Ya, Ya sempat ribut lalu ya. ya sempat. Ya, bahkan batik, angklung itu semua diklaim oleh Malaysia. Jadi begini, ya pernah dia sekitar ya tahun berapa ya, Cak Nun itu pergi ke Amsterdam ya dalam rangka itu ya, Mak Iya, Kiai Kanjeng dan lain sebagainya. Dan dia pernah di pedalaman Amsterdam ya, salah satu kampung yang ada jalannya itu namanya pasar apa istilahnya itu ya, pasar Alberquieu ya. Bagaimana Alberquieu. Nah, ya. Jalan itu kemudian menjadi pasar kecil dan menjadi pasar besar. Nah, di pasar-pasar itulah banyak orang-orang Suriname menjual pecel dan soto. Ya, tapi katanya Cak Nun, soto dan pecel yang mereka jual itu, yang mereka dagangkan itu, kalau dirasa itu seperti pecel soto tahun 80-an. Jadi rasanya kayak dikerjakan oleh orang-orang yang tidak ahli dalam membuat pecel dan soto. Tapi itu orang Suriname. Orang Suriname yang buat. Nah, seperti itu. Ya. Dan kemudian dia kaitkan dengan Malaysia yang punya reog, katanya, padahal reog ini kan punya Ponorogo. Topeng besar itu yang yang seram mukanya. Nah, itu reog. Nah, tetapi kenapa bisa Malaysia mengklaim seperti itu? Kita kan juga marah ya ketika budaya kita diklaim. Jadi begini ceritanya ya, menurut Cak Nun, bahwa dulu itu Malaysia memang adalah negara yang ekonominya kuat, pemerintahannya berdaulat, tetapi dari segi budaya mereka tidak ada, kosong. Karena itu menurut Cak Nun. Ya, menurut Cak Nun tentu dengan pengkajian literatur. Tetapi negeri jiran Malaysia ini kan dihuni oleh orang etnis Tionghoa dan orang-orang India ya. Orang India, kita kalau nonton Upin Ipin itu kan ada Jarjit dan si Mei Mei itu kan ya, orang Susanti juga ada. Jadi
orang-orang Sunda, orang-orang Bugis, orang-orang Aceh, dan lain-lain ya, orang Jawa. Itulah mereka itu yang datang bermigrasi ke sana mencari hidup, dan mereka itulah mengembangkan kebudayaan. Sehingga anak-anak mereka juga ikut mengembangkan kebudayaan, dan ketika kebudayaan itu berkembang, diklaimlah milik mereka. Ya kan? Nah, dan repotnya karena Malaysia ini pernah berdiri kerajaan Malaya. Olehnya itu mereka disebut induk Melayu. Jadi mereka itu mengklaim bahwa Malaysia itu adalah induk Melayu, sehingga bangsa Indonesia adalah bangsa turunan Melayu. Ya kan? Padahal versi internasional baru kan mengatakan bahwa pusat kebudayaan Melayu itu berada di Riau. Ya. Melayu Riau itu adalah induk kebudayaan Melayu, dan itu ada di Indonesia. Saya juga heran kenapa versi internasional memutuskan bahwa kebudayaan Melayu itu pusatnya di Riau, Pekanbaru, bukan di Malaysia. Tetapi oleh Malaysia diklaim sebagai pusat kebudayaan karena mereka adalah negeri Melayu, bahasanya saja bahasa Melayu. Nah itu ya. Selebihnya buku ini ada banyak memang kalau budaya menulis itu mereka sering membenturkan dalam rangka kritik budaya. Ya, kalau Cak Nun ini ciri khas menulisnya itu yang bagaimana? Seperti apa? Kan biasa orang penulis esai itu kan punya ciri khas masing-masing dalam menuliskan. Jadi ini pikirannya. Jadi Cak Nun itu kan kita tahu, kalau dia menulis kita tahu kalau dia orang Jawa ya. Kalau misalnya orang belum pernah bertemu dengan Cak Nun sudah tahu dia orang Jawa pasti. Karena kebudayaan Jawa, ya istilah-istilah Jawa. Tetapi juga pikirannya itu banyak mengambil pengibaratan dari cerita-cerita yang ada di dalam Al-Qur'an. Misalnya cerita tentang jin, ya, tentang iblis, tentang malaikat. Tapi itu malaikat yang seperti seolah-olah berwujud seperti itu. Ya, seperti jin ifrit, Tapi itu ada di dalam sini ceritanya. Ya, ada. Di sini juga ada buto kempung, ya, buto ijo itu. Jadi kalau tulisan Cak Nun yang di buku ini itu esai yang seperti apa? Esai yang bagaimana? Esai ini kan macam-macam. Ya, esai yang mengalir, ya, esai yang biasa, esai cerita, ya. Kalau baca bukunya yang lain ada Marquesas Bertutur, itu dia seperti cerpen tapi sebenarnya dia esai. Kalau cerpen kan ada alur, ada klimaks, ada konflik dan sebagainya. Kalau dia hanya menghadirkan tokoh, kemudian pembicaraan tokoh itu menjadi satu kajian yang mendalam. Tapi itu lagi ciri khasnya adalah menyindir tadi itu. Kalau kita baca, misalnya kita membandingkan dengan Sujiwo Tejo, kan Jiwo Tejo itu kebanyakan mengambil dari wayang. Ya, wayang misalnya Mahabharata, Sinta-Rama, ya, Drupadi dan sebagainya. Kalau Cak Nun ini dia paling tokoh-tokoh wayang itu seputar Punokawan, ya, misalnya Semar, Petru Gareng Bagong, ya, seperti itu ya. Kalau di buku-bukunya yang lain kan seperti penggambaran Marquesas itu kan Bagong, wajahnya Bagong yang Marquesas 1 dan 2 itu. Dan memang ini orang budayawan, ya, menulis memang mengangkat kebudayaan dan melakukan kritik terhadap budaya kita. Bukan budaya yang dikritik, tapi orang-orang yang menjalankan budaya itu. Hukum juga seperti itu. Oke. Masih ada lagi yang ingin disampaikan dari dalam buku ini? Ya, buku ini enak sekali dibaca ya. Saya tuh paling suka baca Cak Nun. Cak Nun ini adalah penulis paling cepat. Iya, ya. Ya. Produktif ya. Produktif. Paling produktif. Bahkan Sujiwo Tejo itu mengaku produktifnya Cak Nun ini. Jadi dia menulis esai itu, dia Bang Jiwo Tejo itu dia menggambarkan bahwa Cak Nun itu kalau menulis, dia sementara berbicara saja, begitu selesai ceritanya selesai satu esai. Wah, itu luar biasa itu, ya. Ini. Dan kita lihat bahwa Cak Nun ini membuka pengajian-pengajian yang itu dinamakan Kiai Kanjeng, dan Kiai Kanjeng itu banyak juga disentil di sini. Dia manggung ke sana kemari, ya. Bergerak di bidang sosial, kemudian mengajak orang untuk memaknai hidup,
berzikir, bersalawat, dan juga apa mengenal lebih dalam agama, tetapi lewat jalur kebudayaan. Ya, seperti itu ya. Luar biasa Cak Nun ini, MH Ainun Najib. Ya. Oke. Sudah selesai? Ya, jadi sampai di sini dulu bincang-bincang buku kita ya. Ya. Masih ada terakhir disampaikan Bang Ipul. Barangkali pesan-pesan atau apa kepada Ya, pesan-pesannya ya banyak-banyak membaca lah. ya. Banyak membaca. Karena kalau kita tidak membaca ya, hidup kita ini hanya melihat dari sudut pandang kita, tapi kalau membaca kita bisa melihat dari sudut pandang si penulis, sudut pandang pengalaman yang lain, dan juga sudut pandang konteks yang lain atau kebudayaan yang lain. Jadi ada semacam pertukaran budaya ya, walaupun kita tidak bertukar dengan dia, kecuali kalau kita bikin tulisan dan dibaca oleh yang bersangkutan, itu ada terjadi pertukaran budaya. Dan apa, membaca dan menulis ini kan kerja-kerja apa ya, kerja-kerja kemanusiaan ya, kerja-kerja jiwa ya, dan itu apa ya, jangan dikira tidak mendatangkan pahala ya. Itu saya kira itu saja bincang buku kita pada kali ini. Dan pesan Cak Nun terakhir di esainya itu Jejak Tinju Pak Kiai, jejak Pak Kiai yang salah mengenali Muhammad Ali dan siapa Foreman tadi itu jangan diikuti oleh mahasiswa, pejabat, DPR, pemimpin, aktivis dan sebagainya. Jangan diikuti. Itu pesannya. Ya, Kenali dulu, makanya harus dikenali. Ya, kenali dulu ya. Kenali kebudayaan, kenali siapa. Kenali dulu siapa itu. Ya, kenali Muhammad Ali. Kenali konteks. Jadi kadang kejadiannya benar tapi konteksnya tidak tepat. Ya. Itu kemudian juga di dalam agama ditafsir juga begitu. Orang mengambil contoh di masa lalu tapi konteks yang sekarang diambilkan contoh di masa lalu itu berbeda. Makanya juga jadi pemahamannya berbeda. Nah, itu saya kira. Karena itu butuh informasi yang Ya. akurat. Ya, oke, terima kasih Bang Ipul sudah berbagi dengan kami. Ya. Jadi teman-teman boleh beli bukunya ya. Teman-teman harus baca juga. Ya. Harus baca juga buku-buku Cak Nun, salah satunya ini Jejak Tinju Pak Kiai, keren sekali. Bisa dicari di toko-toko buku terdekat teman-teman, dan harus beli yang ori. Jangan beli yang bajakan. Jangan beli yang bajakan, harus beli yang ori. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Kalau ada kritik, saran, atau mungkin permintaan buku, review buku yang mau kami review, silakan langsung di kolom komentar, atau mungkin ada yang salah-salah dari pembicaraan kami tadi, boleh langsung dikoreksi di kolom komentar. Dan yang belum subscribe ke channel kami ya, boleh tekan tombol subscribe-nya juga sekarang, dan like-nya jangan lupa. Terima kasih, selamat membaca, salam literasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.